Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 5 Zulhijjah 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 2013. Insyaallah kita akan mengkaji 19 kiat menambah keimanan. Dan materi ini kita perlu membahas dalam beberapa kali pertemuan. Materi ini sangat penting karena yang namanya iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Iman itu kadang naik, kadang turun. Bagaimana caranya supaya kita bisa menambah iman, bisa menaikkan iman? Mengenai iman yang bertambah dan berkurang, itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatah ayat 4. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman supaya bertambah keimanan mereka bersama keimanan yang sudah ada. Jadi iman bisa bertambah. Kalau iman bisa bertambah, berarti iman juga bisa kurang. Iman bisa naik dan iman juga bisa turun. Salah seorang salafus saleh yang bernama Umair bin Hubayb rahimahullah ta'ala mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Lalu beliau ditanya, fama ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu. Apa tandanya iman itu bertambah dan apa tandanya iman itu berkurang? Beliau mengatakan, idza dzakarna rabbana wa khashinahu fadzalika ziyadatuh. Apabila kita ingat kepada Allah, Rabb kita, dan kita takut kepadanya, maka itu berarti iman yang bertambah. Wa idza ghafalna wa nasinahu wa dhayya'na fadzalika nuqsan. Apabila kita lalai, kita lupa, kita menyia-nyiakan, maka itu adalah tanda iman yang berkurang. Jadi kadang kita ini semangat beribadah, ingat Allah, takut Allah, rindu Allah, berarti iman kita bertambah. Kadang kita lupa, lalai, malas, maka itu adalah tanda iman kita berkurang. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala melalui jalan sahabat Handalah al-Usaidi radhiyallahu taala. Pada suatu hari sahabat Handalah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nafaqa Handalah, wahai Rasulullah, Handalah munafik." Jadi sahabat ini datang ke Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, Handalah munafik.
kami berada di sisi Anda mengingatkan kepada kami tentang surga dan neraka, maka seakan-akan surga dan neraka itu di depan mata kami. Ya Rasulullah, kalau kami sedang di depan Anda, maka di majelis taklim Anda, maka iman terasa bertambah, iman terasa naik, seakan-akan surga dan neraka tampak di depan mata. Tapi kalau kami sudah keluar dari sisi Anda, pulang ke rumah, kumpul anak, kumpul istri, atau ke pasar berdagang, maka kami banyak lupa. Iman rasanya berkurang, iman turun. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, law tatumuna 'ala ma takununa 'indi wa fi dzikri, la safahatkumul malaika 'ala furushikum wa fi turuqikum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kalau keimananmu selalu tinggi terus, imanmu naik terus, bertambah terus, seperti kamu di depanku, ya, seperti kamu di sisiku, seperti kamu di majelis ilmu, maka malaikat akan salut kepadamu. Malaikat akan datang kepadamu, malaikat ngajak kamu salaman, ya, kamu di jalan diajak salaman malaikat. Kamu di tempat itu dijak salaman malaikat, malaikat salut, hebat kamu, hebat kamu. Jadi kalau imannya itu naik terus, tidak turun, hebat. Artinya nggak mungkin. Malaikat akan salut, malaikat akan datang kepadamu, ngajak kamu salaman, hebat, hebat, selamat, selamat. Walakin ya hamdalah sa'ah. Akan tetapi wahai hamdalah, masing-masing ada waktunya. Jadi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada saat kita menghadiri majelis ta'lim, yang mana konsekuensinya adalah iman itu bertambah. Ada saatnya pulang ke rumah, ke pasar, berdagang, konsekuensinya iman turun lagi. Sehingga ada waktu untuk nambah iman, ada waktu untuk menambah keimanan kita. Kemudian juga di dalam hadis riwayat At-Tabrani dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iman la yakhluq fi jawfi ahadikum kama yakhluqut thawb." Sesungguhnya iman itu bisa usang di dalam diri kalian sebagaimana usangnya pakaian. Jadi pakaian ini kalau pertama beli itu kan warnanya, ya, warnanya terang, ya. Tapi kalau lama dipakai, kalau bahasa kita kan bulak, ya. Lah iman juga bisa bulak. Jadi iman itu bisa bulak. Karena itu fas'alullaha ta'ala an yujaddidal iman fi qulubikum. Karena itu mintalah kepada Allah Ta'ala supaya memperbaharui iman di dalam hatimu. Jadi kita doa minta kepada Allah supaya iman kita ini tidak bulak, iman kita baru terus, iman kita segar terus. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, seorang mukmin kalau merasakan hatinya keras, merasakan timbul sifat malas, merasakan imannya itu mulai turun, maka dia segera sadar, dia berdoa minta kepada Allah supaya imannya ditambah. Dia berupaya, dia berusaha. Di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Sahabat Ibnu Mas'ud ini punya doa. Doanya singkat, gampang dihafal, dan perlu selalu kita baca. Doanya berbunyi, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Gitu aja. Ya Allah, tambahlah untuk kami iman, yakin, dan fikih. Fikih itu ilmu, kefahaman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahlah untuk kami iman, yakin, dan ilmu. Kemudian juga ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan,
min fiqhil 'abdi an ya'lama amazdad huwa aw muntaqas. Di antara kecerdasan seorang hamba. Ini menurut sahabat Abu Darda ya, orang yang cerdas itu siapa? Di antara kecerdasan seorang hamba adalah dia mengetahui imannya sedang bertambah atau imannya sedang berkurang. Jadi maksudnya Abu Darda, kita ini harus rajin mendiagnosa iman kita. Iman saya sekarang bertambah atau berkurang, kita diagnosa. Kemudian wa min fiqhil 'abdi an ya'lama nazaghat asy-syaitan anna ta'tihi. Dan di antara kecerdasan seorang hamba, dia mengetahui tipu daya setan datangnya dari mana. Jadi dia tahu pintu masuknya setan dari mana saja. Para salafus saleh dari kalangan sahabat Rasulullah Muhammad SAW berupaya keras supaya iman mereka selalu bertambah. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ada kalanya mengatakan kepada teman-temannya, ta'alau nazdad imanan. Ayo, mari kita menambah iman. Menambah iman, maksudnya adalah kumpul-kumpul mengadakan pengajian. Ini menambah iman. Kemudian juga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ijlisu bina nazdad imanan. Ayo kita duduk menambah iman. Kita duduk-duduk kumpul-kumpul menambah iman. Kemudian juga sahabat Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan seperti itu, ijlisu bina nu'minu sa'ah. Ayo kita duduk beriman sesaat. Kemudian juga sahabat Abdullah ibnu Rawahah rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada sahabat Abu Darda, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita beriman sesaat. Jadi pengajian ini disebut oleh para sahabat Nabi majlisul iman. Jadi pengajian ini adalah majlis iman, majlis untuk menambah keimanan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita akan bahas 19 kiat menambah keimanan. Bagaimana caranya iman kita ini bertambah, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini lebih banyak yang berusaha untuk merusak iman kita. Sarana-sarana luar biasa. Karena itu di sini perlu kita tahu apa saja yang bisa menambah iman, kiat-kiatnya bagaimana. Yang pertama di antara kiat menambah iman adalah ta'allumul ilm. Belajar ilmu. Ya, mempelajari ilmu. Maksudnya ilmu adalah ilmu agama. Belajar ilmu termasuk menghadiri majelis-majelis ta'lim. Bapak Ibu ketika berada di masjid seperti ini antara maghrib dan isya menghadiri pengajian, ini jangan dikira perbuatan yang sepele. Jangan dikira perbuatan yang sia-sia. Ini amalan yang luar biasa. Mari kita lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu surat pendek namun maknanya sangat luas. Surat Wal Asri, surat yang nomor ke 103, surat Makkiyah, turun pada periode Mekah, yang mungkin di awal-awal pengajian sudah pernah kita bahas. Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pendek. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, lau tadabbaran nasu hadhihi surah lakafathum. Kalau manusia merenungkan surat ini saja cukup. Kalau manusia merenungkan surat ini, mempelajari, mengamalkan, cukup. Di sini Allah hendak menyampaikan pesan. Sebelum Allah menyampaikan pesan, Allah menekankan dengan 3 penekanan. Wal asri, demi masa, sumpah. Waw al-qasam, inna, sesungguhnya, ada nun taukid. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ada lam taukid, ada sumpah, nun taukid, lam taukid,
3 penekanan. Semua manusia rugi. Ya, kaya, miskin, pejabat, rakyat, laki, perempuan, pokoknya manusia rugi. Illa kecuali orang yang mempunyai 4 sifat. Amanu, beriman. Iman identik dengan ilmu. Enggak mungkin ada iman tanpa ada ilmu. Wa amilus shalihat, ilmunya diamalkan. Wa tawassaw bil haq, ilmunya didakwahkan. Wa tawassaw bis sabr, sabar. Sabar ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Dengan ilmu dan amal kita perbaiki diri kita. Dengan dakwah dan sabar kita perbaiki orang lain. Sehingga kita baik, orang lain baik, semuanya menjadi baik. Masya Allah, kalau kita kaji tafsir wal asri ini panjang. Kemudian juga Allah berfirman di surat Al-Mujadilah ayat nomor 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman derajatnya tinggi. Orang beriman yang berilmu derajatnya lebih tinggi lagi. Jadi ada orang beriman yang tidak berilmu, ada orang beriman yang berilmu. Beriman derajatnya tinggi, beriman dan berilmu tambah tinggi lagi. Kemudian juga Allah berfirman pula di surat Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, tidak sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu, tidak sama. Kalau kita lihat ya di cerita-ceritanya zaman Nabi dulu, ada seorang yang sudah membunuh 99, yang kemarin sempat kita singgung ya. Dia kepingin taubat. Dia datang kepada orang ahli ibadah, abid ahli ibadah, tapi bodoh, gak punya ilmu. Tanya, ini ada orang bunuh 99 orang, mau taubat, bisa apa enggak? Karena dia gak punya ilmu, dia bodoh, dia bilang, oh gak bisa. Akhirnya dia dibunuh sekalian, genap 100. Tapi tetap kepingin taubat. Lalu datang kepada orang yang alim, punya ilmu. Ini ada orang bunuh 100 orang, mau taubat gimana? Oh boleh, silahkan. Tidak ada yang menghalangi antara dia dengan taubat. Monggo, taubat silahkan. Yang membedakan apa? Ilmu. Bahkan juga ada cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ulama besar, madhabnya madhab Hambali, dan beliau adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya lurus. Namun oleh orang-orang sekarang ini dikultuskan ya, berlebih-lebihan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala pernah suatu malam setelah beliau selesai sholat tahajud ya, berzikir kepada Allah, tiba-tiba ada asap, semacam asap masuk ke dalam ruangannya, membentuk satu bentuk asap itu sambil mengatakan ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu. Al-an ahlaltu ma haramtu lak, mulai sekarang ini semua yang haram aku halalkan bagimu. Bagaimana responnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau merespon dengan mengatakan ikhsa aduwallah, pergilah, kau adalah musuhnya Allah, pergilah, kau adalah setan. Lalu asap tadi mengatakan, ya kamu berhasil, padahal aku baru menyesatkan sekian banyak ulama ahli ibadah dengan kata-kata yang sama. Jadi setan tadi baru saja menyesatkan sekian banyak ahli ibadah dengan kata-kata yang sama. Karena kalau ada yang mengatakan gitu ya, aku adalah Tuhanmu, sekarang ini semua yang haram halal bagimu. Itu kalau orang ahli ibadah tidak punya ilmu akan mengatakan alhamdulillah, ya kan? Berarti dia mengatakan sudah mencapai hakikat. Ya, thayyib katanya. Jadi dia akan mengatakan saya sudah mencapai hakikat. Kan di sini banyak kan yang punya pemahaman gitu. Kalau sudah mencapai hakikat, semuanya nggak apa-apa, halal. Minum bir hitam katanya kayak kopi. Kumpul pelacur katanya nggak apa-apa. Sudah sampai hakikat itu. Ya nggak benar. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya,
Ketika menceritakan pada teman-temannya ditanya, Anda kok tahu kalau itu setan? Dari mana Anda tahunya? Beliau menjawab, saya tahunya dari Al-Quran. Saya tahunya dari Al-Quran. Yang pertama-tama firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Sementara dia berbentuk asap. Nggak mungkin Allah kayak gitu. Yang kedua juga dari Al-Quran, Allah berfirman, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak mungkin menyuruh orang berbuat keji. Sementara dia mengatakan semua yang haram halal. Berarti zina nggak apa-apa, minum khamr, judi semuanya. Nah, berarti bukan Allah, ini berarti setan ini. Disinilah pentingnya ilmu. Kemudian juga di dalam hadis yang sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan dalam dirinya, Allah menjadikannya mengerti masalah agama. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Dimudahkan datang ke majelis taklim, dimudahkan belajar agama. Alhamdulillah. Karena ngaji kayak gini ini tidak gampang loh. Tidak gampang. Bapak dan Ibu ini dipilih oleh Allah. Masih banyak orang yang ngaji-ngaji model gini ini berat. Berat. Di masjid, duduk, kumpul dengan rakyat. Ya. Tidak maunya di hotel mewah, bintang 5, bintang. Nah, nggak benar itu. Ngaji itu ya gini, di masjid ngaji itu semuanya kumpul, kaya miskin pejabat rakyat ya kumpul kabeh kayak zaman Nabi Bien. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang sahih, dan hadis ini sering diputar di RDI untuk Jeddah, yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Alhamdulillah. Menempuh jalan mencari ilmu, dari rumah ke majelis taklim, atau di rumah baca, dengarkan. Menempuh jalan mencari ilmu, dimudahkan jalannya ke surga. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua termasuk yang dimudahkan jalan kita ke surga. Allahumma amin. Ada sebuah hadis yang agak panjang, riwayat At-Tirmidzi. Saya ceritakan saja hadisnya. Ada satu orang ini dari Madinah, kotanya Nabi, pergi menuju Damaskus, menuju Suriah sekarang ini. Dari Madinah ke Suriah, zaman dulu ya, naik onta, naik kuda, panas, dingin, berapa lama itu, berapa ribu kilo, hanya untuk menemui sahabat Abu Darda. Karena sahabat Abu Darda berada di Suriah. Nah, di sini kita lihat ya bahwa para sahabat dulu tidak hanya tinggal di Madinah, sahabat dulu keliling kemana-mana, dakwah, nggak diam saja, dakwah keliling. Kemudian ketika sudah bertemu dengan sahabat Abu Darda, dia ditanya, kamu datang ke sini untuk apa? Orang itu bilang, aku hanya mencari satu hadis saja yang Anda mendengar langsung dari Nabi hadis itu. Jadi pergi ribuan kilo, naik unta, naik kuda, hanya untuk mencari satu hadis. Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak paling berapa? 1 kilo, 2 kilo paling dapat banyak hadis, banyak ayat Quran. Kemudian sahabat Abu Darda heran, apa kamu tidak ada keperluan lain? Tidak ada. Apa kamu tidak ada bisnis? Tidak ada. Hanya untuk mencari satu hadis saja. Lalu diceritakan hadisnya oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, yang intinya tentang keutamaan orang mencari ilmu, bahwa malaikat membentangkan sayapnya. Jadi malaikat membentangkan sayapnya. Innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhaan li talibil ilmi. Malaikat membentangkan sayapnya karena malaikat itu suka kalau ada orang mencari ilmu. Membentangkan sayapnya. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menceritakan dalam kitabnya Bustanul Arifin, ketika ada seorang guru menyampaikan hadis ini, ada seorang murid yang tidak percaya. Murid itu berjalan di majelis ilmu jinjit, jadi jalan jinjit. Lalu ditanya oleh teman-temannya, kenapa kamu kok jinjit?
Dia bilang saya takut nginjak sayapnya malaikat. Menghina hadisnya Nabi, menghina hadis Nabi. Apa yang terjadi? Yang terjadi kakinya jinjit terus, tidak bisa balik. Subhanallah. Kualat, ya. Kalau bahasa kita sekarang kualat. Hadisnya Nabi dihina. Dan cerita-cerita seperti itu banyak ya, orang menghina hadisnya Nabi akhirnya kualat. Hadis sahih dihina, dilecehkan. Kemudian juga di antara sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang berilmu dan orang ahli ibadah yang enggak punya ilmu seperti keutamaan bulan purnama dibanding bintang-bintang. Kalau bulan bisa menerangi, kalau bintang untuk dirinya sendiri. Kemudian beliau menceritakan para ulama adalah pewaris Nabi. Nabi tidak meninggalkan harta, tapi Nabi meninggalkan ilmu. Karena itu, jadi ilmu ini warisannya Nabi. Mari kita rebutan warisan. Rebutan warisan. Dari ayat, dari hadits ini para ulama mengatakan yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Jadi ilmu agama, belajar ilmu agama. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti ilmu umum tidak penting. Ilmu umum itu penting untuk ngatur kehidupan dunia. Tapi ilmu yang kita bawa sampai mati nanti adalah ilmu agama. Kemudian juga di antara hadis-hadis yang berbicara tentang wajib menuntut ilmu, ada hadis yang insyaallah Bapak Ibu sudah hafal semuanya ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Setiap orang Islam wajib mencari ilmu, ilmu agama. Ilmu yang kita terjun dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau kita bicara sholat, orang Islam ini harus paham ilmu tentang sholat. Orang Islam harus paham ilmu tentang wudhu. Orang Islam harus paham ilmu tentang air. Orang Islam harus paham ilmu tentang istinja, bersuci, cebok. Itu berhubungan dengan sholat semua. Sekarang ya, kalau kita tanya kepada diri kita sendiri masing-masing, pernah enggak kita belajar sholat secara khusus? Pernah enggak kita? Padahal tiap hari kita sholat. Pernah enggak kita tanya kepada diri kita, apakah sholat saya sudah benar? Ini penting. Kayaknya sepele kan? Padahal setiap hari kita sholat. Bagaimana cara ya? Bagaimana cara takbiratul ihram yang benar? Bacaannya apa? Bagaimana cara meletakkan tangan yang benar di mana? Ya. Bagaimana tata cara rukuk yang benar? Bacaannya apa? Pernah enggak kita belajar? Subhanallah, luar biasa ya. Ini penting sekali. Ini ilmu-ilmu yang sangat penting. Kemudian juga kalau menjelang Ramadan belajar ilmu tentang fikih Ramadan. Kalau punya uang zakat, belajar fikihnya zakat. Kalau mau haji, belajar manasik haji. Kemudian yang nomor 1, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belajar tauhid. Pernah enggak kita belajar tauhid? Subhanallah. Padahal ini hukumnya adalah wajib. Sementara kalau mencari ilmu umum, kita rela mengorbankan segala-galanya. Mulai dari waktu, harta, pikiran, tenaga, apapun kita korbankan demi ilmu umum. Mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Itu aja berapa tahun sudah? Berapa tahun tadi itu? Playgroup setahun, TK 2 tahun, ya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Berapa itu? Berapa? Ya, tambah lagi S1 4 tahun. Tambah lagi S2 2 tahun. Tambah lagi S3 berapa puluh tahun hanya untuk mencari selembar kertas, mencari sesuap nasi. Bukan tidak boleh, boleh, monggo, silahkan. Tapi ilmu agama tetap nomor 1. Ilmu umumnya Masya Allah, ilmu agama 0. Gimana ini? Matematika 10,
agamanya dapat 5, ya gagal total. Kalau bisa 10 semua, bagus. Saya mengatakan begini, karena pernah suatu ketika, mungkin saya pernah cerita di sini atau belum, wallahu a'lam ya. Saya diminta untuk membimbing manasik para guru besar. Mereka dapat undangan untuk umroh atau haji waktu itu dari pemerintah Arab Saudi. Dan saya diminta membimbing manasiknya. Mereka para guru besar, profesor, doktor. Ternyata ada di antara mereka Pak Profesor Doktor, gelarnya banyak, tidak bisa ngaji Al-Quran. Allahu Akbar. Bahkan ketika saya terangkan manasik itu tidak nyambung sama sekali. Padahal gelarnya banyak. Nah, di sini kita prihatin, ya Allah, eman, umurnya, tenaganya, waktunya, semuanya dihabiskan hanya untuk ilmu umum, agama tidak ngerti. Padahal agama yang dibawa mati. Ilmu umum monggo silahkan, fadol, tidak apa-apa. Tapi ilmu agama tetap nomor 1, jangan disia-siakan. Subhanallah. Karena itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyuruh kita meminta tambahan sesuatu kecuali 1. Minta apa? Tambahan apa? Tambahan ilmu. Coba kita cari di Al-Quran, pernah enggak Allah menyuruh kita minta tambahan sesuatu selain ilmu? Tidak ada. Yang ada adalah surat Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah untukku ilmu. Minta tambahan ilmu terus. Kemudian juga yang dimaksud ilmu adalah qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, para sahabat berkata. Sumbernya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Mencari ilmu lebih afdal dari salat sunnah. Bahkan ini bukan hanya ucapan Imam Syafi'i ya, para ulama semuanya sepakat mencari ilmu lebih afdal dari semua ibadah sunnah. Misalnya sekarang ini kan, Bapak Ibu di masjid ya, kita di masjid maghrib sampai isya ngaji. Ada orang tidak mau ke masjid, ngaji di masjid nggak mau. Dia di rumah saja, di rumah aja mau baca Al-Quran. Bisa dapat 1 juz, 2 juz. Saya di rumah saja mau sholat maghrib sampai isya 2, berapa rakaat? Afdalan mana? Semua ulama sepakat, nggak ada khilafiyah. Yang afdal yang di masjid ngaji. Kenapa? Karena yang tidak mau ngaji itu ya, yang hanya sholat di rumahnya sendiri, baca Al-Quran sendiri, tidak mau belajar, itu pertama-tama manfaatnya untuk dia sendiri. Yang kedua, dia tetap tidak ngerti selama-lamanya, tetap bodoh selamanya. Sementara yang mau ngaji ke masjid, belajar ilmu, pertama-tama ilmu yang dia dapatkan menjadikan dia ngerti. Sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian ilmu yang dia dapatkan bisa diberikan orang lain, manfaatnya menyebar. Masya Allah. Dan itu Imam Ahmad mengatakan mencari ilmu itu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya baik. Imam Malik itu pernah ditegur. Imam Malik kan ulama besar ya, punya majelis ilmu di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi. Ditegur oleh salah seorang ulama yang lain. Hei Imam Malik, kau jangan hanya ngajar manusia saja. Ayo kamu yang rajin ibadah. Ditegur kayak gitu. Jadi Imam Malik disuruh supaya rajin ibadah, sholat, puasa, ngaji Al-Quran. Jangan sibuk ngajar manusia saja. Sama Imam Malik dijawab dengan jawaban yang sopan. Masing-masing orang itu oleh Allah dibukakan pintu. Ada orang dibukakan pintu untuk rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran. Ada juga orang dibukakan oleh Allah pintu mengajarkan ilmu. Dan semuanya berada dalam kebaikan, jangan diremehkan. Ketika aku mengajarkan ilmu, jangan dianggap ini sepele. Insya Allah nggak kalah dengan orang yang ahli ibadah. Subhanallah.
Kemudian juga majelis-majelis ilmu, manfaatnya luar biasa. Karena waktu kita singkat ya, saya ceritakan aja langsung. Di antaranya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa majelis ilmu ini merupakan majelis yang menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah punya malaikat yang tugasnya keliling. Kalau ada majelis ilmu, malaikat turun mampir di sana. Lalu terjadi percakapan antara Allah dengan malaikat. Kesimpulannya Allah mengatakan, Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Hai malaikat, saksikan aku ampuni mereka semuanya. Alhamdulillah, diampuni dosa-dosa semuanya. Kemudian juga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati taman-taman surga, kamu mampir, makan minum di sana. Sahabat tanya, apa ya Rasulullah? Taman-taman surga itu majelis-majelis ilmu, taman surga ini. Masya Allah. Jadi ini adalah riyadul jannah, taman surga. Kemudian juga di dalam hadis yang lainnya Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, ketika ada orang yang kumpul apalagi di masjid mencari ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah SAW, maka mereka mendapatkan 4 perkara. Yang pertama-tama turun sakinah, kedamaian, ketenangan. Bapak dan Ibu merasakan enggak kalau di masjid gini ini tenang apa enggak? Tenang ya. Kalau di rumah kan bingung, maunya nonton TV, maunya Facebookan, Twitteran, BBM-an. Bingung kayak orang autis. Gini terus. Ya. Di sini kan enak santai ngaji, dapat sakinah, dapat ketenangan. Ya. Kemudian juga turun rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga malaikat ikut hadir. Kemudian dipuji oleh Allah di depannya malaikat. Dipuji oleh Allah di depan malaikat. Wahai malaikat, saksikan ini orang-orang di masjid ini. Masya Allah. Para teman-temannya berada di mall-mall. Teman-temannya jalan-jalan di MOG, di sana-sana, jalan-jalan semua enggak mau ini ke masjid. Ini orang aneh ini. Semua orang sibuk ke alun-alun, ini ke masjid, ini orang aneh. Dipuji oleh Allah di depannya malaikat. Alhamdulillah, ini nikmat. Nikmat jangan kita lepaskan. Karena kalau nikmat yang sudah di tangan kita lepas, khawatirnya nggak bisa balik lagi, hilang nggak balik lagi. Ya, mungkin itu dulu aja materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Monggo. Berarti kita masih kiat yang nomor 1 ya, masih kurang 18. Jadi kita perlu mungkin ini dalam beberapa kali pertemuan. Daripada kita bahasnya cepet-cepetan, lebih baik nyantai aja ya, yang penting jelas. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Monggo. Apa itu Pak? Yang membagikan, menyebarkan ilmu. Iya. Yang lebih utama ibadah konsol. Iya. Yang lebih utama. Hadisnya. Belajar. Memberi pelajaran ilmu terus atau ibadah sholat? Oh iya. Lah tentu Imam Malik itu beliau juga sholat ya. Beliau tentu sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah. Tentu sholat tahajud, tentu juga sholat duha, nggak mungkin enggak. Cuman waktunya beliau untuk ngajar itu banyak. Ditegur, lebih baik kamu ibadah saja kepada Allah sendiri daripada ngajar terus. Jadi bantah. Ngajar ini fadilahnya luar biasa. Kalau saya ibadah terus, semuanya ibadah terus, lah yang ngajar manusia siapa? Jadi jangan dipahami Imam Malik tadi itu nggak ibadah loh ya, nggak mungkin. Sholat 5 waktu ya pasti, ya. Kemudian qobliyah, ba'diyah. Kemudian juga nggak mungkin dia nggak sholat tahajud, nggak mungkin. Karena orang yang nggak sholat tahajud itu tercela. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ketika itu kedatangan tamu, yang mana tamu ini adalah merupakan para penuntut ilmu. Lalu oleh Imam Ahmad, para tamu ini di rumahnya ya, disediakan air untuk wudhu barangkali sholat malam nanti. Ternyata sampai subuh airnya masih utuh.
Imam Ahmad menegur mereka, tulabul ilm ma yusalluna al-lail, hada aib. Penuntut ilmu enggak salat malam, ini adalah aib, ini adalah cacat, jelek. Apalagi ulama enggak salat malam, ya lebih jelek lagi. Ya. Monggo silakan kalau ada yang lainnya. Ya, silakan. Iya. Jadi ketika di rumah memutar rekaman kajian, itu juga termasuk menempuh jalan mencari ilmu. Jadi menempuh jalan mencari ilmu itu diantaranya hadir majelis taklim. Ini fadilahnya paling besar, menghadiri langsung. Atau boleh jadi tetap di rumah baca, nulis, ya, murojaah, seperti itu. Dengarkan radio sama. Monggo silakan Pak. Iya. Iya. Majelis ilmu yang mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi kan sudah kita singgung kan? Yang dimaksud ilmu itu apa? Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Jadi majelis ilmu yang disampaikan ayat-ayat Allah, sabdanya Nabi, ucapan para sahabat. Jadi majelis ilmu yang sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Majelis ilmu yang tidak menyimpang. Ya, ini ada yang minta supaya doa tadi diulangi ya, doanya sahabat Ibnu Mas'ud. Monggo kalau mau diulangi. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahlah untuk kami ilmu. Ya Allah, tambahlah untuk kami iman, ilmu, iman, yakin dan ilmu. Iman, yakin, ilmu. Ilmu atau kefahaman atau fikih. Ya, monggo silakan kalau ada yang lainnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk hari Kamis keempat saya berhalangan. Saya insyaallah tanggal 23 ada daurah di negeri Oman. Di Oman insyaallah selama kurang lebih sepekan. Jadi Kamis keempat saya mungkin absen dulu. Monggo silakan. Monggo. Iya. Betul Pak, itu haditsnya sahih. Riwayat Imam Ahmad ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha bikabshain aqranin amlahain wa fi riwayah mawju'ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berkurban dengan 2 ekor kambing jenis kibas. Kibas itu jenis domba. Kalau bahasa kita gibas. Ya, kibas yang bertanduk. Ya. Yang amlahain. Amlahain itu yang bagus bentuknya, warnanya putih bersih, di tangannya ada hitamnya dan di matanya ada hitamnya. Mirip model-model domba Garut. Itu ada di Garut banyak ya. Kemudian mauju'ain. Mauju'ain itu dikebiri. Dikebiri kalau saya baca penjelasannya maqtu'ul untayain. Ya, apa namanya? Loncengnya itu diputus. Entah caranya bagaimana, mungkin yang ahli peternakan ngerti ya. Nah, itu katanya menurut para ulama itu menjadikan daging tambah lezat.
dagingnya semakin lezat. Dan itu berarti boleh mengebiri kambing. Boleh. Kalau nggak boleh, Rasulullah nggak mungkin melakukan. Dan itu tidak termasuk menyiksa. Karena kalau menyiksa nggak mungkin Rasulullah melakukan. Ya, monggo silakan. Kalau ada yang lainnya. Ya, monggo silakan. Ya, majelis ilmu termasuk majelis dzikir. Ya, majelis ilmu ini adalah puncaknya majelis dzikir. Sholat aja dengan majelis ilmu afdalan mana? Afdalan majelis ilmu. Jadi majelis dzikir, majelis ilmu adalah majelis dzikir. Sehingga para ulama salafus saleh mengatakan majlisul dzikri, majlisul halal wal haram. Majelis dzikir itu adalah majelis yang diterangkan ini halal, ini haram. Kita dari tadi itu dzikir kepada Allah ini. Jangan dikira dzikir itu hanya ngaji Al-Qur'an, subhanallah, alhamdulillah. Ini itu dzikir ya, ini juga dzikir ini. Maka lebih afdal daripada sholat. Karena itu ada dua orang teman, yang satu meninggal dunia, yang satu masih hidup. Yang hidup tidur mimpi, ketemu temannya yang sudah mati. Ditanya, amalan apa yang kamu dapati paling afdal? Yang sudah mati mengatakan mendatangi majelis ilmu. Mendatangi majelis ilmu, dia merasakan itu paling afdal. Artinya dia kalau hidup, dia ingin lebih rajin lagi mendatangi majelis ilmu, karena dia baru tahu keutamaannya setelah meninggal dunia. Masya Allah. Ya, monggo silakan kalau ada yang lainnya, atau mungkin cukup ya. Ya, silakan yang terakhir. Iya. Iya. Semua ilmu agama itu penting ya. Kalau prioritas, ya tentu ilmu akidah, tauhid, fikih juga penting, gak kalah pentingnya. Intinya adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Kemudian yang kedua, ma'rifatu dininal Islam, mengenal agama Islam. Yang ketiga, ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin itu dulu aja. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.